fakta 10 tahun terakhir bahkan sejak reformasi itu sebenarnya ketimpangan ekonomi meningkat. Gini rasio kalau dipotong 2-3 tahun terakhir atau 5 tahun membaik, tapi kalau disambung 20 tahun memburuk Gini rasio itu. Dan yang lebih penting, yang paling gampang adalah jumlah uang simpanan di bank yang pecahan 100 juta ke bawah dengan yang 5 miliar ke atas itu kalau digambar, kalau Anda bisa disorot ada slide-nya, itu jauh kecepatannya. Nah, kalau kita teori ekonomi sederhana itu sebabnya return kepada pemilik modal besar itu lebih tinggi dibandingkan kepada tenaga kerja. Jadi jika yield return kepada pemilik modal lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, itu ketimpangan pasti terjadi. Karena secara sederhana pertumbuhan ekonomi adalah terdiri dari modal dan tenaga kerja, berarti bagian tenaga kerja rendah. Pertanyaannya adalah kita bicara mau mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, bagaimana sikap Pak Ganjar terhadap posisi modal vis-a-vis tenaga kerja. Itu dulu Pak, dan itu nanti panjang cerita. Posisi Bung Awali, sorry, posisi modal khususnya modal besar termasuk modal luar negeri dibandingkan tenaga kerja, karena itu salah satu persoalan paradigma Indonesia sejak reformasi, tidak hanya sama Pak Jokowi. Sama Pak Jokowi. Iya, ada dua hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kemudian pemerataan mesti dilakukan adalah afirmasi. Tanpa afirmasi tidak akan terjadi apapun. Tidak akan terjadi apapun. Kalau kita bicara kesenjangan terjadi, Gini rasio, termasuk Williamson, tanpa tindakan afirmasi apakah mereka bisa mengejar sendiri? Tidak mungkin. Kita mau bicara apa? Pendidikan. Kemudian akses pendidikan kita yang tidak bisa merata. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman umpama lah, ini representasi Indonesia Timur yang cukup maju begitu ya. Tapi yang di tempat lain kan tidak. Kenapa kemudian kita tidak bisa berikan yang lebih di sana? Agar kemudian mereka semua menyiapkan dengan baik untuk daerahnya bisa tumbuh. Ingat amanat reformasi salah satunya saat itu adalah selain KKN adalah otonomi daerah. Ini momentum. Maka pada saat ekonomi mesti ditumbuhkan, daerah kemampuannya terbatas, investasi masuk. Pilihannya tinggal dua. Anda mau padat modal atau Anda padat karya. Maka pada tingkat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan padat karya, padat modalnya tidak di tempat itu. Ini soal pilihan. Soal pilihan. Sedikit aja saya punya pengalaman. Ketika masyarakat mengharapkan ada lapangan kerja yang lebih baik, maka saya tanya, kamu pengen jadi pengusaha, startup, atau kalian pengen menjadi pegawai? Kalau pegawai, maka kami harus menciptakan investasi lebih banyak dan memasukkan investasi itu ke tempat yang seharusnya. Kita dorong. Ada pengalaman bagus di beberapa titik kawasan industri dibikin untuk menjadi tempat pertumbuhan ekonomi baru. Pada saat kita mengundang apakah itu penanaman PMA atau PMDN, ternyata komplain mereka dua. Satu, izinnya rumit, dua, KKN-nya setengah mati. Apa yang bisa kita lakukan? Saya kasih kemudian tadi super apps yang saya sampaikan itu sebenarnya ide dari Lapor Group namanya waktu itu. Agar kemudian kita bisa melakukan breakthrough di sana. Silakan Anda investasi, masuk murah, gampang. Yang kedua, menyerap tenaga kerja. Disitulah kemudian kita menyiapkan dukungan persiapan SDM agar mereka bisa masuk ke situ. Maka perlu teaching industry. Maka perlu vocational school yang connect dengan mereka. Terus saya tawarkan, udah deh dibuat aja kurikulumnya sesuai yang Anda mau. Sehingga kita harapkan satu tindakannya afirmasi, kemudian memilih mana yang padat modal dan mana kemudian yang padat karya, sehingga relasinya dengan serapan tenaga kerja bisa terpenuhi. Itu kira-kira. Tapi yang ingin jadi pengusaha, kita treat sendiri. Oke. Ya. Terima kasih. Izin saya pertajam pertanyaan. Karena
regulasi kita, sistem ekonomi kita, fakta ekonomi kita memberi kesempatan yang lebih besar kepada modal. Jadi juga melalui regulasi baik regulasi pemerintah maupun regulasi otoritas moneter perbankan. Nah, sementara regulasi untuk tenaga kerja, kesempatan untuk tenaga kerja lebih rendah. Jadi saya tajam saja menanyakannya, apa yang direncanakan terhadap regulasi investasi dan soal return kepada modal Bank Indonesia ya, RBI rate, suku bunga. Karena kalau seperti itu, kebijakan afirmasi cuma padat karya dan sebagainya tidak akan memperdekat ketimpangan secara teori. Ya, kalau kemudian mereka tidak bekerja, mereka nggak bisa bekerja ke pabrik, mereka jadi pengusaha. Itu ada 3 hal. Ini praktek aja sih saya. Pertama adalah ketika mereka mau berusaha, apakah mereka punya kemampuan, pengetahuan terkait dengan usaha yang mau dibangun. Product knowledge. Satu product knowledge. Yang kedua, setelah mereka bisa membangun, ternyata dia punya problem kedua. Akses permodalan. Dan yang ketiga, lain-lain yang muncul biasanya problem pemasaran, biasanya punya problem agar mereka bisa punya akses dengan Pemda yang punya potensi off-taker. Ini contoh dari regulasi ya. 40% dari APBN dan APBD mesti dibelanjakan untuk MKM. Komitmennya mana? Apa yang dilakukan?